Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga berpendapat. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Saya tantang KDM, jangan coba-coba adu nyalinya dulu. Itu 8 juta penuh pengikutnya, boleh bertemu dengan kita di sini. Buat para buruh yang kemarin demo kenaikan upah, apa kalian tahu? Yang namanya buruh itu tidak hanya buruh pabrik, kuli bangunan, tukang gali pasir, tukang membelah batu, itu sama buruh juga. Saya sebagai kuli bangunan tidak keberatan kalian demo kalau upah buruh pabrik naik, harga bahan pokok seluruh Indonesia semua ikut naik. Yang terdampak besar jelas kuli-kuli kecil seperti kami. Kalau kalian demo hanya untuk menaikkan upah buruh pabrik doang, kami sebagai kuli tidak mendukung. Tetapi kalau kalian demo untuk menurunkan harga bahan pokok seluruh Indonesia, kami sebagai kuli sangat mendukung 1000%. Terima kasih. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh yang terhormat. Ya, anak Bapak Ain. Kalau saya perhatikan, kayaknya Anda sudah mengarah ke personal ya. Mungkin ada muatan politiknya juga. Mudah-mudahan, tapi prediksi saya salah. Mudah-mudahan Anda benar-benar memperjuangkan hak-hak para buruh. Dan kalau saya perhatikan, KDM juga, gubernur juga, pemerintah juga, itu mementingkan kepentingan para buruh. Mungkin gampang bagi seorang gubernur menaikkan 100% juga USMK itu gampang. Tapi pertanyaannya, mampu tidak pihak perusahaannya? Dan kalau pihak perusahaannya tidak mampu, sehingga memberhentikan kegiatannya, memberhentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat, yang rugi siapa? Yang rugi pasti para pekerja itu sendiri. Tolong Pak Presiden Said Akil, Anda berpikir itu yang rasional dong. Jangan hanya memikirkan ego Anda pribadi, tapi pikirkan. Jika ada buruh para pekerja yang di PHK, apa kamu mau bertanggung jawab? Coba jangan berkoar-koar. Kalau Anda mampu, Anda buat perusahaan. Biar rekan-rekannya digaji yang besar sesuai keinginan Anda. Itu maksud saya di sini. Udahlah, silakan. Demokrasi itu yang baik. Tuntutan Anda yang rasional, yang masuk akal. Kami juga sebagai masyarakat, walaupun bukan pekerja, ketika kebijakan pemerintah tidak pro kepada para pekerja atau menindas para pekerja, walaupun kami bukan pekerja, kami juga pasti ikut membantu kalian. Pasti kami juga sebagai masyarakat ingin kesejahteraan di masyarakat, yaitu kaum buruh. Itu Pak Presiden Buruh, Pak Said Akil. Wassalam. Orang desa, ya, tolonglah berbicara itu yang sopan. Silakan temuinlah KDM-nya, pasti diterima. Silakan berpikir dengan hati, jangan dengan emosi, Pak Said Akil, ya. Mudah-mudahan Jawa Barat tetap istimewa dan tetap rukun. Jangan mau terpecah belah oleh kepentingan siapapun itu. Pokoknya Jawa Barat tetap ngahiji, Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan kaum buruh dan pihak pemerintah juga pihak perusahaan itu ada titik temunya yang tidak pernah merugikan salah satu pihak. Wassalamualaikum. Gila. Said Iqbal, Presiden Buruh, ya selain menantang secara terbuka KDM, juga menantang seluruh pendukungnya KDM. Saya tantang KDM, jangan coba-coba adu nyalinya dulu. Silakan kau bikin konten, silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Yaelah, lu berani ngomong kayak gitu karena merasa di belakang lu mempunyai banyak massa, punya rombongan.
Lu merasa overpower karena bisa menyetir ribuan buruh yang masuk organisasi lu. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Pertanyaannya, orang miskin macam apa yang mempunyai mobil mewah, rumah mewah, dan uang pesangon miliaran rupiah? Lu sebut buruh orang miskin, orang terpuruk. Nih bayangkan, 2016 saja iuran anggota buruh yang masuk organisasi elu ya mencapai 20 miliar per tahun. 10 tahun lalu loh. Ya mungkin besaran UMK UMR tidak sebesar sekarang. Ya 2016 kayaknya 1 juta 2 jutaan ya. Ini iurannya berapa? Sehingga mencapai 20 miliar tahun itu. Kita bisa bayangkan 2026 nanti ya berapa iurannya. Dengan besaran UMK, UMR, ada yang 5 juta dan ada yang mau menyentuh 6 juta loh. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Sorry bro, untuk membuat konten seperti ini ya kita mah nggak pernah menunggu perintah dari siapapun. Nggak kayak anggota lu ya. Yang untuk aksi mungkin ini mah ya nunggu instruksi, nunggu perintah terlebih dahulu. Emang pendukung KDM kaleng-kaleng, tenang, santai. Kita mah nggak akan main otot ya, kita mah main otak. Lu berpartai kan? Kalau nggak salah partai buruh. Nah, cukup ya untuk para pendukung KDM dimanapun kalian berada. Tandai partainya 2029. Jangan coblos partainya. Karena itu saya minta sabar, tenang, kita kembali ke tempat masing-masing. Bawa-bawa Allah, emang apaan? Ini kan urusannya politik, bukan urusan agama, bukan urusan iman. Pak Said, gini loh Pak Said, itu kan iuran buruh per bulan ada transparansinya nggak? Aliran dananya kemana, ke siapa, dan untuk apa? Hah? Terus Pak Said bikin video, ya kan? Di situ marah-marah, giliran minta naik gaji, nyuruh kami, giliran apa? Ada masalah kami yang harus turun, kenapa giliran suruh milih partai, kalian pada nggak mau. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Kan begitu kan di videonya banyak kok yang beredar seperti itu, tapi saya nggak mau nyepil. Jadi pertanyaannya, dana iuran buruh itu kemana? Dan untuk siapa? Dan kemana? Itu pertanyaannya. Oke? Yakin Bapak tertindas? Apakah bukannya Bapak yang menindas? Hah? Allah itu si Bapak, mereka keren pisan kata-katanya. Ya, adu nyali di sini, begitu kan? KDM beserta para pengikutnya. Yakin? Pengikut KDM YouTube aja ada 8 juta, Pak. TikTok ada 11 juta, belum Instagram, belum Facebook. Ya, yakin. Bapak di situ ngebawa gerombolan 20.000. Katanya, tapi kagak tahu ya bener kagak ada 20.000. Gitu kan. Mau melawan yang berjuta-juta pengikutnya. Lagi pula nih Pak ya, umpama cuma pengen ngasih tahu sama Bapak gitu kan. Kagak ada yang dibayar kok. Kita pengikut Deddy Mulyadi bersuara seperti ini melawan Bapak istilahnya gitu ya. Kritik kembali Bapak gitu ya. Tidak ada bayaran Bapak, tidak ya. Kita mah murni dari hati Bapak. Kenapa kita murni dari hati ikut berteriak, ikut bersuara terkait kicauan Bapak? Karena menurut kita itu ya, apalagi menurut Empok gitu ya, kicauan Bapak itu kurang amat sangat tidak sesuai dengan gelar Bapak, begitu kan ya. Tidak sangat sesuai begitu. Menuntut hak boleh menuntut hak Bapak, tapi ingat kondisikan kata-kata Bapak. Ingat emosi sesaat itu bisa membuat kita terjerumus lebih dalam lagi Bapak ya. Sekarang rakyat udah mulai pada pintar Bapak. Ingat, buruh juga Empok yakin, sebagian buruh juga udah mulai pada pintar Bapak ya. Ya, dengar Pak itu Pak dari saya. Kagak usah lah teriak-teriak begitu ya. Apalagi sampai berkata tertindas. Yakin Bapak tertindas? Apakah bukannya Bapak yang menindas? Hah?
Enggak Pak, itu mah cuma ini doang dari aku mah ya. Cuma apa namanya? Cuma bertanya gitu, pertanyaan. Yakin tertindas apa Bapak justru yang menindas begitu. Udah Pak ya, istilahnya mah zaman sekarang kalau memang fokus mau membela buruh, kagak usah buruh itu Bapak bentur-benturkan dengan kepentingan politik Bapak. Ya. Udah Pak, bye.